Stage of Grand Prix where he might just run out of a little bit of pace. There is Rios on the inside of Patama going into turn 9. Some battle this is further down the order. 19th into the top 6 for Rios. Brilliant job. Seru banget ini race Moto3-nya. Fight-nya Veda tadi luar biasa banget. Dia tadi tuh fight sama Adrian Fernandez, sama Peroni, terus sama Carpe juga. Sorotan dunia balap Moto3 belum juga bergeser dari satu nama yang terus mencuri perhatian, Veda Ega Pratama. Setelah tampil impresif di Circuito de Jerez Ángel Nieto dengan finish di posisi ke-6, kini fokusnya sepenuhnya tertuju pada tantangan berikutnya, GP Prancis di Le Mans. Datang ke seri ini, Veda tidak hanya membawa kepercayaan diri, tetapi juga hasil konkret. Dengan total 37 poin, ia kini bertengger di posisi 6 klasemen sementara Moto3 2026. Ia masih memegang status sebagai salah satu debutan paling konsisten musim ini. Namun yang membuat cerita ini semakin menarik adalah bagaimana Veda sampai di titik ini. Performa di Jerez bukan sekadar hasil akhir, tetapi refleksi dari proses panjang yang penuh pembelajaran. Ia memang harus menghadapi momen sulit saat sesi kualifikasi kedua, ketika crash membuatnya kehilangan peluang start dari posisi yang lebih baik. Tapi justru dari situ, karakter seorang pembalap terlihat. Alih-alih terpuruk, Veda justru bangkit saat balapan. Start dari posisi belakang, ia tampil agresif namun tetap terukur. Hingga akhirnya menutup balapan di posisi ke-6 dan membawa pulang tambahan 10 poin penting. Sebuah comeback yang tidak hanya menyelamatkan akhir pekannya, tetapi juga mempertegas kapasitasnya sebagai pembalap dengan mental kuat. P6 mendapat 10 poin di Spanyol, pelajaran berharga akhir pekan ini. Kami terus melangkah maju dan akan kembali lebih kuat di Le Mans. Terima kasih tim, tulis Veda melalui akun media sosialnya. Pernyataan itu bukan sekadar formalitas, karena hanya beberapa hari setelah balapan, Veda kembali turun lintasan dalam sesi tes Moto3. Dan disinilah sinyal bahaya untuk para rival mulai terasa semakin jelas. Dalam sesi tes tersebut, Veda berhasil mencatatkan waktu tercepat. Bukan hanya cepat dalam satu lap, tetapi juga konsisten dalam menjaga ritme. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan performanya bukan kebetulan, melainkan hasil dari evaluasi yang tepat bersama tim Honda Team Asia. Dari sisi teknis, motor Honda NSF 250 RW yang ia tunggangi juga terlihat semakin kompetitif. Setting yang lebih presisi, respons mesin yang lebih halus, serta kestabilan di sektor teknis membuat Veda mampu memaksimalkan setiap peluang di lintasan. Kombinasi antara kemampuan pembalap dan paket motor yang semakin matang mulai membentuk sesuatu yang berbahaya bagi para pesaingnya. Dan memang, reaksi dari rival tidak bisa dihindari. Salah satu yang paling vokal adalah Hakim Danish. Pembalap asal Malaysia itu secara terbuka menyatakan ambisinya untuk mengalahkan Veda di GP Prancis. Sebuah pernyataan yang menunjukkan tekad, tetapi juga tekanan yang mulai dirasakan. Danish sadar bahwa ia harus segera meningkatkan performanya jika ingin bersaing di barisan depan. Meski mengendarai motor KTM yang secara teknis kerap dianggap lebih kompetitif, hasil di lintasan belum sepenuhnya mencerminkan potensi tersebut. Dibandingkan Veda yang tampil stabil bersama Honda, Danish masih mencari ritme terbaiknya. Namun disinilah letak menariknya persaingan ini. Di satu sisi, Veda datang dengan tren positif, kepercayaan diri tinggi, dan hasil yang terus meningkat. Di sisi lain, Danish datang dengan ambisi besar untuk membalikan keadaan. Duel ini bukan hanya soal kecepatan, tetapi juga soal mental, konsistensi, dan kemampuan memanfaatkan momentum. GP Prancis di Circuit de la Sarthe akan menjadi panggung berikutnya. Sirkuit yang dikenal menuntut keseimbangan antara teknik dan keberanian ini bisa menjadi tempat sempurna bagi Veda untuk melanjutkan momentumnya, atau justru menjadi ujian baru yang penuh tekanan. Bagi Veda, targetnya sudah jelas. Ia tidak lagi sekadar ingin finish di zona poin. Ia ingin lebih. Podium bahkan kemenangan mulai masuk dalam radar. Dan jika melihat perkembangan yang ada, itu bukan lagi mimpi yang terlalu jauh. Kini pertanyaannya bukan lagi apakah Veda bisa bersaing, tapi seberapa jauh ia bisa melangkah. Karena satu hal sudah pasti, Veda Ega Pratama tidak datang ke Prancis untuk sekadar ikut balapan. Ia datang untuk melanjutkan cerita. Cerita tentang seorang rookie yang perlahan berubah menjadi penantang serius di Moto3 dunia.